Catatan dalam Mahabharata dan Bhagavata Purana menyebutkan bahwa Parikesit adalah putra Abhimanyu, keturunan Arjuna, salah satu Pandawa. Saat Parikesit masih berada dalam kandungan, ayahnya berpartisipasi dalam perang antara Pandawa melawan Korawa, Baratayuda, di Kuruksetra. Dalam pertempuran tersebut, Abhimanyu gugur, meninggalkan ibu Parikesit Utari, yang sedang hamil tua. Maka dari itu ia lahir dalam keadaan yatim. Sebelum kelahiran Parikesit, diceritakan dalam kitab Soptikaparwa bahwa Aswatthama bertarung dengan Arjuna pada akhir perang. Keduanya sama-sama sakti dan mampu mengeluarkan senjata Brahmastra. Agar tidak terjadi kehancuran akibat pertemuan dua senjata itu, mereka dilerai oleh resi biasa, dan diminta untuk menarik senjata masing-masing. Arjuna mampu menariknya, sedangkan Aswatthama tidak. Aswatthama dianjurkan untuk mengarahkan senjata tersebut kepada objek lain. Karena dipenuhi hasrat untuk menghancurkan garis keturunan Pandawa, ia mengarahkan senjata tersebut ke janin Utari. Parikesit yang masih berada dalam kandungan pun tewas. Berkat pertolongan dari Kresna, Parikesit dihidupkan kembali. Menurut Bhagavata Purana, saat senjata milik Aswatthama diarahkan ke janin Utari, Draupadi dan Subadra berdoa kepada Kresna agar keturunan Pandawa terselamatkan. Kresna menenangkan mereka, lalu ia melindungi janin dalam kandungan Utari dari serangan senjata milik Aswatthama yang mematikan. Akhirnya nyawa Parikesit terselamatkan. Maka dari itu, Parikesit juga memiliki nama lain, Wisnurata. Visnurata karena Dewa Wisnu, dalam wujud Kresna, menjadikannya anugerah bagi para Pandawa saat garis keturunan mereka terancam punah. Resi Domya menyampaikan ramalan kepada Yudhistira bahwa Parikesit akan menjadi pemuja Wisnu yang setia, dan semenjak diselamatkan oleh Kresna, ia akan dikenal sebagai Wisnurata, orang yang selalu dilindungi oleh Sang Dewa. Resi Domya juga meramalkan bahwa Parikesit akan selamanya mencurahkan kebajikan, ajaran agama dan kebenaran, dan akan menjadi pemimpin yang bijaksana, tepatnya seperti Ikswaku dan Rama dari Ayodhya. Ia akan menjadi kesatria panutan seperti Arjuna, yaitu kakeknya sendiri, dan akan membawa kemasyhuran bagi keluarganya. Setelah perang Kuruksetra berakhir, kakek Parikesit yang bernama Yudhistira, kakak Arjuna, menjabat sebagai raja di Hastinapura selama 36 tahun. Dalam kitab Prastanikaparwa, Yudhistira memutuskan untuk turun tahta, tak lama setelah wafatnya Kresna. Kemudian tahta kerajaan Kuru diserahkan kepada Parikesit. Dalam menjabat, ia didampingi oleh kakeknya yang lain yang bernama Yuyutsu, putra Dretarastra, selaku penasihat raja. Lukisan yang menggambarkan Parikesit mengalungkan bangkai ular di leher Samiti. Dalam bagian awal kitab Adiparwa dan Bhagavata Purana terkandung cerita tentang kutukan Srenggi pada Parikesit. Diceritakan bahwa Parikesit beristirahat di sebuah tempat pertapaan begawan Samiti, Samika, setelah lelah melakukan perburuan. Ketika itu Samiti sedang duduk bertapa. Tatkala Parikesit bertanya kemana buruannya pergi, Samiti hanya diam membisu karena pantang berkata-kata saat bertapa. Setelah pertanyaannya tidak dijawab, Parikesit merasa dongkol lalu mengambil bangkai ular yang ada di dekat situ dengan anak panahnya, lalu mengalungkannya ke leher Samiti. Seseorang bernama Kresa menyaksikan perbuatan Parikesit, lalu ia menceritakannya kepada putra Samiti yang bernama Srenggi. Srenggi menyumpahi Parikesit agar mati digigit ular dalam waktu 7 hari sejak sumpah tersebut diucapkan. Samiti kecewa terhadap perbuatan putranya tersebut, yang mengutuk raja yang telah memberikan mereka tempat berlindung. Akhirnya Samiti berencana untuk membatalkan kutukan Srenggi. Ia lalu mengutus muridnya untuk memberitahu dan mengundang Parikesit agar datang kembali ke pertapaannya, tetapi sang raja menjaga gengsi saat mendengar tawaran Samiti, dan memilih untuk berlindung. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mampir di channel ini. Jika suka tolong tinggalkan subscribe, like, komen, jika channel ini upload video teman-teman bisa tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.